Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah kisah kejadian yang saya rasa kisah ini sangat penting sekali untuk teman-teman. Setidaknya bisa untuk menjadi pembelajaran untuk kita semua. Yang mana di sini dituliskan seperti ini. Ada Mbak TKW baru bekerja 4 bulan di Hong Kong, langsung di-interminate. Hanya gara-gara tiap hari jalan-jalan ke taman sama neneknya, dan neneknya selalu ditinggal sendirian. Akhirnya, nenek ngadu ke majikannya. Selang beberapa hari, mbaknya di-interminate dan majikan kasih rekod jelek ke mbaknya tersebut. Dan akhirnya, mbaknya pulang ke agen cari majikan lagi. Nunggu pisah nggak turun-turun, ternyata mbaknya di blacklist sama majikannya. Akhirnya mbaknya nggak bisa lagi mendapatkan majikan. Nah, ini khususnya untuk mbak TKW yang di Hong Kong ya, yang biasanya menjaga ama. Kalaupun kalian mungkin bebas ya mengajak ama ke taman, mungkin di situ banyak orang. Kalaupun mungkin si amanya di situ ada temannya atau gimana lagi ngobrol, kalau boleh ya kalian tungguin lah di situ. Kalaupun mungkin kalian pengen beli jajan atau apa, setidaknya kan ngomong dulu dan jangan sampai lama-lama. Nah, kejadian seperti ini mungkin melihatnya neneknya sedang ngobrol sama teman-temannya di situ. Dan si mbaknya itu sengaja pergi ke tempat lain, mungkin sedang seperti ngobrol sama cowok, ataupun mungkin sedang PDKT-an, akhirnya lupa. Neneknya sampai bilang, lah ini kemana pembantuku kok sampai nggak datang-datang, padahal di situnya masih satu taman. Dan akhirnya si nenek ini, karena mungkin saking keselnya ya, orang suruh ditungguin, dianya justru nggak tahu kelayaban. Apakah mungkin nyari pacar, ataupun mungkin nyari cowok, itu kurang paham ya. Namun akhirnya si neneknya ini melaporkan ke majikannya. Otomatis karena kelakuannya simbanya itu emang tidak bertanggung jawab, akhirnya langsung di-interminate. Dan bukan itu saja, si majikannya ini mungkin saking kesal ya, akhirnya langsung memblacklist. Jadi mungkin dia menelpon ke agensi atau gimana, memblacklist pembantunya itu. Dan karena sudah di blacklist ya, mungkin dilaporkan ke sana ke sini, akhirnya simbanya itu ketika dipulangkan ke agensi, otomatis dia akan dicarikan job lagi. Namun karena namanya itu sudah jelek, reputasinya sudah jelek ya, sudah di blacklist atau mungkin dikatain karena simbanya gini-gini sama majikannya, akhirnya simbanya itu tidak bisa mendapatkan job baru. Atau si majikan-majikan yang lain mungkin karena sudah tahu reputasinya tidak baik, akhirnya tidak bisa mendapatkan job lagi. Nah, dari kisah ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman. Kalau sumpama nungguin nenek ataupun aku, ya setidaknya kalian tungguin lah. Kalau pengen beli jajan, setelah beli ya langsung di situ lagi. Jangan sampai justru ditinggalkan sampai si neneknya itu mungkin pengen ini pengen itu, kalian nggak ada. Ya apalagi akhirnya dilaporkan. Coba gimana? Ini otomatis karena salah kalian sendiri ya. Jadi jangan sampai semena-mena kalian mungkin boleh keluar sama nenek, namun kaliannya justru nggak tahu kemana, si neneknya ditinggalin. Ini berarti tanggung jawabnya sama sekali nggak ada. Nanti kalau sumpama si nenek terjadi apa-apa gimana coba? Gak mungkin dong yang lainnya itu nenek-nenek semua harus membantu, mereka juga harus dijaga, sedangkan kalian asik-asik mungkin nggak tahu kelayaban kemana, ataupun mungkin sedang PDKT, atau mungkin sedang gimana. Itu sesuatu yang salah, atau boleh dibilang tidak amanah ya, tidak disiplin. Jadi kalian menjaga nenek kalaupun di taman ataupun di mana ya kalian harus tungguin. Ya kalaupun mungkin pengen agak jauh ya ngobrol sama teman kalian, setidaknya kan dikontrol ke situ lagi atau gimana. Jangan meninggalkan sampai si neneknya itu pengen ini itu sampai mencari kalian. Apalagi akhirnya diadukan ke majikan. Dan bukan itu saja, seperti di sini dituliskan mbaknya langsung di blacklist dan tidak bisa lagi untuk mencari majikan baru. Nah, loh kan akhirnya susah sendiri. Makanya di sini teman-teman dimanapun bekerja, semangat terus dan jaya.